warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mahat majelis taklim pecinta sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga Allah pertemukan kita kembali di dalam kajian ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihah, hari ini Allah berikan kemudahan kita untuk mengikuti kajian meskipun masih lewat virtual. Saya pribadi mengucapkan jazakumullahu khair untuk umahat semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita agar kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Umi. Jazakumullahu khair juga untuk umahat di luar UPS yang dari Rumah Quran, Kamus dan lain-lainnya yang sudah hadir untuk mengikuti kajian kita pada pagi hari. Semoga Allah membalas semua waktu yang sudah umahat luangkan. Allah ganti dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini temanya meruntuhkan jahiliyah menuju manusia peradaban. Alhamdulillah Umi sudah hadir. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Umi. Sekali lagi mohon yang audionya masih aktif tolong di mute, tapi kalau videonya tidak apa-apa. Tafadholi Umi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa bertambah terus sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan terlalu banyak mengeluh atas semua yang terjadi kepada kita. Salawat dan salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menuntun kita semuanya menuju kepada kehidupan yang lebih baik, memberikan contoh kepada kita bagaimana menyikapi hidup ini, bagaimana menghadapi semua ujian dan cobaan, karena beliau adalah yang paling berat ujiannya, sehingga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah SAW. Itulah kita semua mengadakan acara ini, yaitu kajian sirah agar kita bisa meneladani langkah-langkah beliau, ya, perbuatan-perbuatan beliau, dan mudah-mudahan juga dengan mengkaji sirah nabawiyah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW senantiasa bertambah. Mudah-mudahan kerinduan kita semakin
besar sehingga kita betul-betul berharap untuk berjumpa dengan beliau. Umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada pembahasan turunnya wahyu sudah saya sampaikan di bulan yang lalu, dan kali ini kita menggali agak dalam ya tentang makna dari wahyu yang pertama kali turun ya, yaitu Iqra ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu itu adalah kalam Allah. Jadi turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyambung kembali hubungan antara langit dan bumi. Karena sebelumnya ratusan tahun sejak diturunkannya Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada nabi yang diutus, tidak ada rasul yang diutus, sehingga ada masa fatrah, yaitu terputusnya hubungan langit dan bumi, sehingga manusia menghadapi atau melaksanakan kehidupannya tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk langit, kecuali mereka yang komitmen dengan ajaran para nabi, karena pada saat itu masih ada pendeta-pendeta Yahudi yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa ya, tetapi mayoritas manusia di seluruh belahan bumi pada saat itu hidupnya terputus ya dengan langit. Maka turunnya wahyu yang pertama dimulai dengan kalimat Iqra ya, itu adalah menghubungkan kembali antara langit dan bumi. Wahyu itu sendiri ya maknanya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril atau langsung untuk disampaikan kepada manusia. Jadi wahyu itu walaupun diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi target utamanya adalah kita ya, manusia, sehingga wahyu itu berlakunya tidak terbatas di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Wahyu ini berlaku sampai hari kiamat nanti. Ya, jadi bukan berarti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, kemudian tidak berlaku lagi. Walaupun memang wahyunya terputus, tidak turun. Tetapi Al-Quran itu sendiri berlaku ya untuk kita semuanya sampai nanti hari kiamat ya. Nah, wahyu itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan manusia berfirman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, Allah mengumumkannya di hadapan para malaikat bahwa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khalifah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, pemimpin ya, yang melaksanakan tugas-tugas memakmurkan bumi. Nah, agar kita di dalam memakmurkan bumi ini sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita pedomannya, ya, pedoman hidup, yaitu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila seluruh manusia berkomitmen menjalankan wahyu, ya, kita akan mencapai kehidupan sebagaimana kehidupan di masa-masa kejayaan Islam ya. Jadi kalau hari ini kita mengalami keterpurukan, umat Islam itu mengalami keterpurukan, bukan berarti salah Islamnya, bukan berarti salah wahyunya, tetapi kemampuan kita ya, kemampuan kita untuk menyingkap rahasia-rahasia wahyu itu yang lemah ya. Jadi kemampuan literasi kita yang lemah sehingga tidak bisa melaksanakan ya pedoman-pedoman wahyu itu. Karena kalau kita
kalau kita pikirkan, bukankah Al-Quran yang kita baca adalah Al-Quran yang juga dibaca oleh Umar bin Khattab? Tapi kenapa Umar bin Khattab bisa menguasai bumi sampai membuka Persia dan Romawi di masa kekhalifahannya? Atau Muhammad Al-Fatih yang kemudian bisa membuka Konstantinopel. Bukankah Al-Quran yang dibaca oleh Al-Fatih sama dengan Al-Quran yang dibaca kita sekarang? Tapi kenapa umat Islam hari ini terpuruk? Itu karena kemampuan literasi kita, kemampuan menggali kita yang tidak bisa menggali lebih dalam terhadap makna-makna dari Al-Quran. Ya, jadi bukan salah Al-Qur'annya, bukan Al-Qur'an yang tidak up to date, tetapi kemampuan kita yang lemah, ya literasi kita yang lemah untuk menggali makna-makna dari Al-Qur'an. Maka kita ini para ibu ya punya tugas yang berat, menghantarkan anak-anak kita memahami Al-Qur'an, bukan hanya menyuruh mereka mengaji ya sekedar baca, tetapi bagaimana anak-anak kita punya pemahaman Al-Quran yang jauh lebih baik, lebih mendalam, sehingga tugas kekhalifahan ya bisa terlaksana dengan baik di generasi-generasi yang akan datang. Kalau hari ini kita ya terasa sekali kalau hari ini umat Islam mengalami keterpurukan, mudah-mudahan tidak dialami oleh keturunan kita. Semoga kita bisa menghantarkan anak-anak kita untuk menuju kepada peradaban yang lebih tinggi. Ya, peradaban yang tinggi adalah peradaban yang berada di bawah naungan wahyu. Oleh karena itu kewajiban kita hari ini adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk mencintai Al-Quran. Ya, wahyu Al-Quran, ya wahyu Al-Quran ini harus menjadi keyakinan kita semuanya ya, umat. Wahyu Al-Quran itu mendasari seluruh aspek kehidupan. Jadi semua kehidupan kita, ya, semua kehidupan kita sudah ada di dalam Al-Quran. Dasar-dasarnya untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup di berbagai lini kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi semua aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali semuanya relevan, ya, bahkan sampai akhir zaman. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 38, kami tidak mengabaikan sesuatu pun di dalam kitab. Jadi semuanya di dalam Al-Quran itu sudah terkandung, tinggal kita mau menggalinya atau tidak, gitu ya. Nah kemudian umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang pertama kali turun, yaitu ada 5 ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 'alaq, ya. Bacalah dan Rabbmu yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan pena, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Umat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana saya sudah jelaskan di bulan yang lalu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sekitar 3 tahun, ya 3 tahun terakhir itu Rasulullah memang sudah biasa berkholwat, ya, tahanus di Gua Hiro, ya. Hanya di tahun yang ketiga ini memang beliau lebih intens, ya, lebih intens berada di Gua Hiro. Rasulullah SAW itu beliau adalah orang yang aktif, ya, dalam kehidupan masyarakat. Jadi jangan membayangkan Rasulullah itu orang yang mengasingkan diri, bukan. Ini tergambar dari kalimat Ibunda Khadijah ketika Rasulullah SAW sepulang menerima wahyu, Rasulullah ketakutan, maka Ibunda Khadijah menghibur beliau itu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu karena engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Jadi seluruh keluarga Rasulullah SAW itu terjamah oleh beliau, ya, bukan orang yang acuh tak acuh gitu ya terhadap keluarga.
beliau adalah orang yang sangat peduli dengan keluarga ya. Kemudian kata Ibunda Khadijah, engkau adalah tahmilul kal. Tahmilul kal itu orang yang mengangkat beban hidup orang, bukan meringankan ya, bukan sekedar meringankan ya, tetapi orang yang mengangkat beban, karena tahmil itu biasanya mengangkat beban yang berat ya. Jadi bukan sekedar meringankan. Kalau kita kan ada orang minjem uang misalnya ya, minjem uang 10 juta. Terus kita bilang ya udah saya pinjemin 2 juta gitu ya misalkan. Ya atau kalau Rasulullah bukan seperti itu, ada orang yang butuh uang 10 juta itu ya dikasih 10 juta. Makanya mengangkat beban orang gitu ya. Itu Rasulullah itu jadi bukan orang yang biasa mengasingkan diri, bukan orang yang suka menyendiri. Sebetulnya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul adalah aktivis gitu ya, aktivis sosial gitu. Kemudian kau adalah orang yang senantiasa membantu, memberdayakan. Jadi kalau ada orang potensi-potensi orang itu ya diangkat oleh Rasulullah SAW, dan orang yang senantiasa menjamu tamu. Jadi kalau ada orang asing ya yang datang, itu Rasulullah SAW akan menjamunya ya. Jadi ketika Rasulullah SAW bertahanut pergi ke Gua Hiro itu karena kegundahan beliau menghadapi fenomena masyarakat jahiliyah yang itu jauh dari kebenaran ya. Di sana ada kedoliman ya, kemudian kesenjangan ekonomi yang terlalu tajam. Di satu sisi ada orang-orang yang punya kekuasaan ya, seperti Abu Sofyan ya, Walid bin Mughirah ya, yang mereka adalah orang kaya, pedagang-pedagang kaya yang mereka punya kekuasaan di dalam masyarakat. Sementara di sisi lain ada perbudakan gitu ya, yang budak ini walaupun sudah merdeka ya, budak itu walaupun sudah merdeka, mereka menjadi maula, menjadi orang yang tetap mengabdi kepada tuannya, jadi bukan yang merdeka sekali gitu. Jadi ada kesenjangan ekonomi yang cukup jauh ya pada saat itu. Kezoliman, kemaksiatan, minum arak sudah menjadi kebiasaan ya, tidak dianggap sebagai maksiat. Penyembahan terhadap berhala, di Ka'bah saja lebih dari 300 berhala di sana. Kemudian memberikan persembahan kepada berhala. Kemudian mereka memberi nama unta ya dengan nama-nama yang mereka sebutkan, misalnya unta yang sudah unta jantan yang berhasil menghamili unta betina sampai 10 itu diberikan nama apa gitu ya. Jadi mereka sendiri yang memang hidup dengan mitos-mitos ya. Perdukunan dukun itu sudah dianggap sebagai konsultan. Mereka kalau ada masalah itu bertahkimnya itu ke dukun. Ini kami punya masalah ini gitu ya. Itu tokoh-tokoh Quraisy yang melakukan itu ya, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Jadi kehidupan ini tidak sesuai dengan fitrah yang bersih yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu terjaga fitrahnya ya, sebagai seorang hamba Allah itu tidak melihat fenomena seperti ini kok tidak sesuai dengan fitrah kehidupan manusia yang seharusnya. Maka itu yang membuat beliau terdorong untuk bertahanut ya di Gua Hiro. Nah, itulah persoalan kemasyarakatan yang beliau bawa ke Gua Hiro itu ya. Jadi ini persoalan ini bagaimana solusinya ya? Karena fitrah beliau sebagai seorang yang suci, sebagai seorang yang murni ya, jiwanya itu tidak bisa menerima keadaan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Maka kemudian tiba-tiba pada suatu malam didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW kaget ya, karena beliau tiba-tiba diperintahkan untuk membaca Iqra ya, Iqra. Rasulullah kan kita tahu Rasulullah itu kan ummi, tidak bisa membaca. Ya, bagaimana Rasulullah diperintahkan untuk membaca padahal beliau sendiri tidak bisa membaca. Tapi wahyu yang pertama kali turun itu Iqra, baca gitu kan. Iqra sampai 3 kali, akhirnya yang ketiga pokoknya baca aja gitu kan. Akhirnya Rasulullah ikut membaca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan Rasulullah SAW mengikuti. Jadi memang yang pertama kali diperintahkan itu baca. Jadi di dalam Al-Quran itu biasanya yang
diterjemahkan bacalah ya, selain Iqra itu juga utlu ya, di dalam contohnya ya Ummahat, dalam Al-Qur'an surat ke-27 ya, surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 itu utlu ya, perintahnya adalah utlu. Utlu itu juga di dalam terjemahannya diartikan bacalah gitu ya. Umi, Bacalah. Al-Ankabut atau An-Naml, Umi? Al-Ankabut. An-Naml. Al-Ankabut 29. 29, surat 29 ya. Ayatnya, Ayatnya 45. 45. Udah ketemu ya ibu-ibu? Iya, benar. Al-Ankabut 29:45. Ya. Nah, itu kan utlu. Kalau utlu ini diterjemahkannya bacalah, ya. Sebetulnya terjemah itu bukan makna yang sebenarnya dari Al-Qur'an. Itu terjemah itu arti yang umum ya, arti yang umum. Karena Iqra, masa Iqra diterjemahkan bacalah, utlu diterjemahkan juga bacalah, padahal itu dua kalimat yang berbeda. Nah, Iqra, ayat yang pertama sekali turun adalah Iqra ya. Karena Iqra itu maknanya adalah membaca saja gitu ya. Membaca. Tapi kalau utlu itu berarti utlu itu berasal dari kata tilawah. Ya, kita familiar dengan kata tilawah ya, tilawah Al-Qur'an. Kalau Iqra itu qiraah ya. Jadi kalau qiraah itu membaca saja. Kalau tilawah membaca yang disertai dengan pendalaman makna, difahami, dan apa yang difahami itu diamalkan. Itu kalau tilawah ya. Tapi kalau Iqra itu ya membaca saja. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan hanya untuk membaca. Padahal kata Rasulullah, mana bikori? Ya, mana bikori? Saya tidak bisa membaca gitu. Saya tidak bisa membaca. Jadi malaikat Jibril juga tahu kalau Rasulullah itu tidak bisa membaca, hanya diperintahkan untuk mengikuti. Ya, makanya bukan utlu ya, utlu itu kan harus difahami maknanya. Nah, belum sampai lah orang Al-Qur'an baru turun ya, Rasulullah belum sampai kepada pemahaman makna. Tapi sesudah itu Rasulullah ya bisa mengikuti apa yang dibacakan malaikat Jibril, bahkan sampai ditegur ya, karena Rasulullah SAW berikutnya ya ketika wahyu turun itu ingin cepat-cepat membaca, makanya di dalam Quran surat Al-Qiyamah ya, surat yang ke-75 itu diingatkan ya oleh malaikat Jibril di dalam ayat ke-16 ya ibu-ibu, surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu surat yang ke-75 ayat yang ke-16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya. Bahkan diingatkan sesudah berikutnya ya, bukan yang pertama, sesudah turun wahyu-wahyu yang berikutnya diingatkan karena Rasulullah selalu ingin cepat-cepat membaca. Janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ya menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi malaikat Jibril yang memasukkan Al-Quran dengan maknanya itu ke dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebetulnya kan gini ya ibu-ibu, kan persoalan di Mekah ya khususnya di Mekah pada saat itu kan problemnya ada problem sosial yang sangat semrawut gitu ya. Tadi kesenjangan sosial, kedoliman gitu ya, kemaksiatan yang merajalela gitu ya. Jadi itu kan persoalannya. Sepertinya kok ya tidak relevan ketika sepertinya ya kalau secara sepintas gitu. Untuk menghadapi persoalan itu Rasulullah kan membutuhkan solusi gitu ya.
kok malah disuruh membaca, gitu kan? Kok malah disuruh membaca ya? Padahal Rasulullah SAW itu membutuhkan solusi ya. Maka ya ini menurut para ulama bahwa Iqra ya, yang ayat yang pertama kali turun itu mengajarkan kepada Rasulullah SAW untuk membaca fenomena kehidupan ya. Jadi Iqra ini itu mengajarkan manusia untuk memiliki kemampuan agar bisa membaca persoalan ya, persoalan kehidupan umat manusia yang itu semua nanti solusinya ya pada akhirnya kan sesudah turun ayat-ayat yang berikutnya memang Rasulullah SAW dibimbing dengan wahyu di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Tetapi pertama kali ketika turun ayat ini Rasulullah SAW dibawa ya dengan wahyu itu untuk membaca fenomena kehidupan. Jadi yang dibaca itu adalah fenomena kehidupan umat manusia ya. Maka kalau kita lihat ayat yang pertama kali turun itu tidak ada yang secara langsung menyentuh persoalan pada saat itu ya, di mana persoalan pada saat itu adalah kemusyrikan yang meluas ya, kemudian kesenjangan ekonomi, kemudian kezaliman dan kejahatan ya. Tetapi ayat ini berbicara tentang akar permasalahan ya, akar permasalahan bagaimana merubah cara pandang atau paradigma mereka tentang hidup. Jadi ayat Iqra ini, ayat yang pertama Iqra ini adalah mengajak umat manusia untuk merubah cara pandang atau paradigma mereka tentang hidup yang selama ini kehidupan mereka itu tidak terbimbing dengan pedoman dari langit. Selama ini mereka hidup hanya mengikuti hawa nafsu mereka, cara menyelesaikan masalah sesuai dengan mereka, tapi tidak terbimbing dengan wahyu ya. Maka dengan adanya ayat yang pertama kali turun ini adalah dengan turunnya ayat Iqra tadi, yaitu mulainya fase baru kehidupan umat manusia, di mana sejak saat itu terhubunglah ya antara manusia itu dengan langit ya. Jadi Iqra itu adalah proses yang menghubungkan antara manusia dengan langit, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ilmu ya, bahwa pedoman kehidupan manusia harus terbimbing dengan ilmu, terbimbing dengan wahyu ya. Tentu saja ya kita dengan Rasulullah SAW cara membaca fenomena kehidupan ya berbeda ya. Kita mungkin membaca huruf-hurufnya ya, dari yang kita, kalau Rasulullah SAW kan pasti dibimbing langsung oleh malaikat Jibril bagaimana menghadapi kehidupan ini, bagaimana memahami makna dari ayat-ayat ini. Nah kalau level kita kan bagaimana membaca huruf Al-Quran, makanya ibu-ibu kalau membaca Al-Quran itu jangan targetnya sekedar hatam ya Bu ya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kita harus mendapatkan makna-makna yang mendalam dari ayat-ayat yang kita baca agar hidup kita terbimbing dengan wahyu. Jangan sekedar baca, targetnya adalah membaca selesai, hatam. Tetapi kita tidak mentadaburinya, nanti kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ketika kita melewatkan bacaan-bacaan itu, tidak ada tadabur, tidak diperdalam maknanya, sehingga kita tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ya. Paling tidak yang kita bisa lakukan bagaimana kita membaca huruf-hurufnya, kemudian membangun makna ya, walaupun kita tidak mengerti, paling tidak adanya terjemahan itu membantu kita untuk memahami makna dari ayat-ayat itu, walaupun tentu tidak sama orang yang bisa mengerti bahasa Arab secara langsung dengan orang yang sekedar membaca terjemah ya ibu-ibu ya.
Makanya kita harus termotivasi terus untuk memahami Al-Quran dengan mempelajari bahasa Arab itu. Kemudian bagi orang yang tentu saja bagi orang yang punya kemampuan lebih tinggi lagi, bagaimana mengembangkan analisa ya terhadap suatu persoalan dengan kacamata Al-Quran ya, sehingga terjadi inovasi-inovasi dalam kehidupan. Kalau kita melihat sejarah bagaimana dengan Al-Quran itu di masa ya dimulai tentunya Rasulullah SAW itu membangun negara Madinah kuat dan kokoh, sehingga berikutnya menghantarkan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mulai membuka futuhat ya, membuka futuhat itu menguasai wilayah-wilayah yang harus tunduk ya. Akhirnya wilayah-wilayah ditawarkan untuk tunduk, kalau tidak diperangi itu sudah mulai menghantarkan ke menyerang Persia, Romawi gitu ya. Dan di zaman Umar bin Khattab itu kemudian betul-betul itu berada di tangan Muslim terus ya sampai Islam menyeberangi Selat Gibraltar, kemudian sampailah di Eropa ya, Spanyol sekarang itu Andalusia, sampai terbangun sebuah peradaban kokoh ya, lebih dari 800 tahun lamanya. Itu kan mereka juga membaca Al-Quran, mereka bisa melakukan inovasi sampai melakukan futuhat yang membuka wilayah-wilayah Islam dari yang tadinya bukan Islam ya, itu kan karena mereka membaca, karena keberhasilan mereka membaca Al-Quran. Kemudian penemuan-penemuan ilmu pengetahuan matematika, ilmu kimia, ya, ilmu seni, ilmu arsitektur di masa-masa kejayaan Islam itu kan karena mereka membaca Al-Quran. Kalau Eropa itu yang diakui oleh mereka masa kebangkitan itu, masa kegelapan ya, mereka dulunya masa kegelapan, kemudian masa terang, masa cahaya mereka adalah abad ke-16, itu gelap di Eropa yang gelap, tapi di dunia Islam kan terang benderang gitu. Nah kalau hari ini kemudian kita yang gelap, sementara di Eropa sana terang, itu kan karena kita yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bersosial masyarakat. Hari ini Islam hanya menjadi pedoman kehidupan pribadi masing-masing, tidak menjadi pedoman kehidupan dalam bernegara, apalagi dunia gitu ya. Sehingga ya hari ini kondisi umat Islam sangat memprihatinkan gitu ya. Maka kalau kita belajar dari sini ya, bagaimana justru dengan wahyu yang pertama kali turun itu membuka kita dan membuka wawasan kita untuk menjadikan ilmu ya, ilmu sebagai sesuatu yang dijadikan pedoman di dalam tentunya ilmu juga yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi dari ayat ini ya, kita harus mengambil pelajaran bahwa hamba ya, manusia ya, itu harus terhubung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ilmu ya. Manusia ini sebagai pelaksana di muka bumi. Nah, pelaksana di muka bumi ini baru akan sukses dalam melaksanakan tugas kekhalifahan manakala manusia itu senantiasa berpegang teguh kepada ilmu dan sumber ilmu. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Al-Qur'an, dan sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan segala pekerjaan manusia di muka bumi ini, ya. Nah, ketika manusia tidak menghubungkan ya dirinya dengan Sang Pencipta, ya, pasti akan rusak hidupnya, bebas sesuai dengan kemauannya. Maka kalau kita lihat ya, ayat yang pertama itu Iqra, bacalah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya ketika baca juga Iqra bismi rabbika. Jadi membaca itu harus dengan bismi rabbika. Ya, membaca itu harus dengan bukan sekedar membaca, tetapi harus dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang telah menciptakan. Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, ya. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari sebetulnya bukan segumpal darah, ya. Alaq itu artinya kan sesuatu yang menempel. Jadi kan hasil pembuahan, ya. Hasil pembuahan antara sel telur dan sperma itu dari tuba Fallopi, ya, itu kan nanti masuk ke dalam rahim, ya, itu kan menempel di dalam rahim. Dia akan mencari-cari, menggali-gali gitu, ya, di rahim mana yang paling subur, ya, di rahim itu yang paling subur dia akan menempel. Nah, kalau berhasil menempel, menanamkan, ya, ini hasil pembuahan misalnya, hasil pembuahan antara sperma dan sel telur, kemudian masuk, dia akan menempel di rahim itu mana yang wilayah yang subur di rahim. Kalau dia berhasil menempel di rahim itu, ya, dia kan akan sukses menjadi zigot yang berkembang, ya, terus menjadi janin. Tapi kalau tidak berhasil menempel kan dia gugur, ya. Dia gugur menjadi darah, kemudian keluar gitu, ya. Jadi sesuatu yang sangat lemah sebetulnya, ya, manusia diciptakan dari sesuatu yang sangat lemah, ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Robmu adalah Maha Pengasih, ya. Jadi kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang baik, Asmaul Husna, sifat-sifat yang baik, ya. Dan apabila kita selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu akan kita rasakan, ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Kalam sebagai media untuk kita memahami ayat-ayat Allah, ya. Alamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Makanya ketika umat manusia sangat dekat dengan Al-Qur'an, ya, di masa kejayaan Islam, ditemukanlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Siapa yang menemukan ilmu kedokteran pertama kali yang kemudian bukunya menjadi rujukan bahkan di Eropa, ya kan? Ibnu Sina. Itu kan karena mereka mempelajari Al-Qur'an. Siapa yang menemukan ilmu tentang geografi? Siapa yang menemukan ilmu tentang matematika atau aljabar gitu, ya? Kenapa mereka bisa melakukan inovasi-inovasi dalam ilmu pengetahuan? Karena mereka membaca dengan benar, membaca Al-Qur'an dengan benar, sehingga mereka bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah yang akan memberikan, ya, ilmu itu. Alamal insana malam ya'lam. Ya kan sebelumnya tidak, ya sebelumnya masyarakat jahiliyah, tapi kemudian di masa sesudah Al-Qur'an itu turun, kemudian terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa gitu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan membuka rahasia-rahasia di bumi ini kepada orang-orang yang senantiasa mentadaburi Al-Qur'an gitu, ya. Jadi ayolah ibu-ibu menghantarkan anak-anaknya untuk dekat dengan Al-Qur'an, karena kalau, ya, anak-anak kita, ya, kalau kita ini sudah banyak sekali ketinggalannya, ya, paling tidak kita harus punya semangat untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Qur'an, ya. Karena dengan itu, dengan dilandasi dengan itu, anak-anak akan mengeksplor ilmunya itu kepada penemuan-penemuan. Ya, karena Al-Qur'an itu apabila digali tidak pernah akan habis. Ya, Al-Qur'an itu digali tidak akan pernah habis, sumber ilmu pengetahuan, ya. Jadi itu sebabnya, ya, ayat yang pertama sekali turun itu adalah tentang Iqra. Ya, jadi ini adalah satu fase baru di dalam kehidupan umat manusia, di mana manusia mulai dihubungkan, ya, dari langit ini yang tadinya terpisah di bumi ini, tidak ada aturan-aturan langit, kemudian dengan turunnya ayat itu, manusia mulai dihubungkan dengan sumber ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada keterhubungan antara bumi dengan langit.
Jadi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bumi, tapi dengan versi langit, yaitu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ibu bayangkan, kalau hari ini kita di dalam rumah tangga tidak melibatkan wahyu di dalam kehidupan rumah tangga kita, pasti yang berperan adalah nafsu, hawa nafsu suami, hawa nafsu istri, hawa nafsu anak-anak. Itu aja gitu ya. Dari pengalaman saya menerima konsultasi dari orang-orang yang bermasalah ini, itu kan sumber atau akar masalah mereka terjadi percekcokan itu karena ada pelanggaran syariat. Suami yang tidak menunaikan tugasnya atau istri yang tidak menunaikan tugasnya, ya, maka terjadilah sebuah permasalahan, yaitu di mana ketika wahyu, ya, tidak menjadi pedoman di dalam kehidupan rumah tangga, ya, maka terjadi persoalan-persoalan yang pelik, ya. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kembali ke wahyu. Si istri kembali menunaikan tugasnya sesuai dengan bimbingan wahyu, suami kembali kepada tugasnya sesuai dengan bimbingan wahyu. Begitupun dalam kehidupan bernegara. Kalau negara ini mau aman, mau ya seperti bagaimana dulu di masa-masa kejayaan Islam, ya kembali memilih pemimpin dengan kriteria langit. Siapa yang menjadi pemimpin? Yang menjadi pemimpin adalah mereka yang harus memahami Al-Quran. Ya, kalau tidak, ya bagaimana bisa membaca fenomena di bumi? Ya, bagaimana bisa melibatkan wahyu di dalam pengelolaan negara? Kalau memang ya orang yang memimpin ini tidak memahami wahyu, bagaimana cara mengurai masalah dengan cara-cara yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya paling tidak yang bisa kita lakukan hari ini adalah menghantarkan anak-anak, cucu-cucu kita untuk mendekat kepada Al-Qur'an. Mereka mencintai Al-Qur'an, mereka lebih tahu di dalam mempelajari Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah pedoman, bukan sekedar bacaan saja, mencari pahala saja, tetapi bagaimana menjadikan Al-Qur'an ini benar-benar sebagai pedoman di dalam kehidupan mereka, ya. Kemudian ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengangkat kolam atau pena dan urgensinya. Ini diambil dari catatan atau tulisannya Abu Syuhbah di dalam As-Sirah An-Nabawiyah, ya. Wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengangkat kolam atau pena dan urgensinya, ya. Ilmu dan signifikansinya dalam membangun bangsa dan umat. Ayat-ayat ini memberikan isyarat yang jelas bahwa hal yang paling berharga bagi manusia adalah ilmu dan pengetahuan. Jadi, wahyu yang pertama ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kolam atau pena, ya, dan urgensinya, ilmu, ya, dan signifikansinya dalam membangun bangsa dan umat. Jadi mengelola negara ini butuh ilmu, tentu ilmu yang bersumber dari wahyu. Mengelola rumah tangga saja kalau tanpa ilmu akan kacau balau. Ya, itu sudah saya buktikan dalam ya menghadapi kasus-kasus rumah tangga yang datang kepada saya itu. Banyak sekali rumitnya persoalan itu ketika jauh dari wahyu. Kita tidak melibatkan wahyu dalam menyelesaikan masalah-masalah. Apalagi pengelolaan negara yang lebih luas, rakyat yang lebih heterogen, persoalan yang lebih pelik, ada hubungan antar negara. Kalau ini tidak dibimbing oleh wahyu, pasti kacau balau. Ya, maka kembali kepada masa jahiliyah dahulu. Kalau kehidupan bernegara, ini kita tidak tersambung ke langit kita tidak libatkan dalam pengelolaan negara, ya kembali ke masa jahiliyah. Maksiat merajalela, ya, kesenjangan ekonomi yang sangat tajam, ya ketidakadilan, kezoliman, kemusyrikan di mana-mana. Ini pasti akan terjadi karena langit tidak dilibatkan dalam pengelolaan bumi. Justru khalifah, justru fungsi khalifah itu adalah bagaimana mengelola bumi dengan konsep-konsep langit, gitu ya. Coba Ibu rasakan deh, kalau kita mau mendidik anak, sekedar kita nih mengandalkan ilmu pengetahuan kita, apa yang kita dapatkan? Ya, nggak bisa Ibu. Kita mendidik anak tuh harus melibatkan Allah, doa-doa kita, karena kita sangat lemah, kita ini bodoh.
Ya, bagaimana kita bisa membuat anak-anak menjadi soleh kalau kita tidak melibatkan Allah di dalam pendidikan anak? Itu kan dalam skup yang paling kecil, apalagi pengelolaan negara. Ya, maka ayat-ayat ini memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia adalah ilmu dan pengetahuan. Makanya saat Islam berjaya itu ilmu pengetahuan itu berkembang. Eropa itu nggak ada apa-apanya, Bu. Ya, coba Ibu baca sejarah ya, di saat London itu orang Eropa tuh nggak tahu cara buang air besar, tuh nggak tahu, Bu. Kan mereka nggak punya konsep toharoh, Bu. Islam kan sudah punya konsep toharoh. Ya, di abad ke-10 saja di negara Islam sudah ada rumah sakit, di Eropa nggak ada. Jadi kalau sekarang kebalik-balik itu berarti kan ada yang salah pada tubuh umat Islam gitu. Kalau hari ini mereka yang maju tetapi kita yang mundur, berarti kan ada sesuatu yang salah pada pengelolaan kehidupan umat manusia ya. Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama selain sebagai penanda kerasulan, jadi wahyu yang pertama itu kan sebagai tanda bahwa Rasul resmi diangkat. Ya, Muhammad itu resmi diangkat sebagai Rasul. Ya, dengan turunnya wahyu pertama kan malaikat Jibril kan datang gitu loh. Anta Rasul fi hadhil ummati. Anta Rasul fi hadhil ummati. Jadi deklarasi bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi wahyu pertama selain sebagai penanda kerasulan Muhammad SAW juga merupakan titik tolak pertama runtuhnya kehidupan jahiliyah. Kehidupan yang sepenuhnya menempatkan manusia sebagai center of cosmic, penentu segala hal. Jadi sebelum wahyu turun, manusia itu sebagai sentral dalam menyelesaikan masalah. Orang-orang jahiliyah Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah untuk menyelesaikan masalah. Tapi berdasarkan isi kepala mereka ya, yang penuh dengan kemusyrikan, bagaimana orang-orang musyrik bisa menyelesaikan masalah dengan baik? Ya, orang Tuhan mereka mentok di patung-patung. Ya, maka dengan turunnya wahyu yang pertama ini ya merupakan titik tolak pertama keruntuhan jahiliyah. Ya. Keruntuhan jahiliyah, ya, kehidupan yang tadinya dikelola penuh oleh manusia, kemudian Rasulullah SAW memimpin cara hidup yang dikelola berdasarkan pedoman langit, mulai terhubung antara bumi dengan langit. Rasulullah SAW mengelola manusia, mengelola kehidupan di bumi ini berdasarkan pedoman dari langit. Mulai saat itu, sehingga runtuhlah ya konstruksi jahiliyah yang saat itu diagung-agungkan oleh mereka. Ya, Rasulullah SAW sendiri ya ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ya. Ini tugas kerasulan yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ya, surat 62 ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Surat Al-Jumu'ah ya Ibu, ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafil dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, ya, mereka tuh tidak bisa membaca, ya. Paling ada orang yang bisa membaca sekitar 4-5 orang saja, ya. Tapi mayoritas itu tidak bisa membaca. Jadi Rasulullah yang ummi ini diutus kepada bangsa yang ummi. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang Rasul di antara mereka. Yang tugasnya diurai di sini ya, tugas Rasulullah SAW membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Ya, nah kalau di sini kalimatnya bukan ikra lagi ya ibu-ibu ya, yatlu alaihim. Ya, yatlu alaihim. Kalau yatlu itu sudah ada maknanya, bukan cuma membacakan, tapi menjelaskan maknanya. Kemudian apa makna-makna yang sudah difahami, ya, menjelaskan maknanya difahami, apa yang difahami itu kemudian diamalkan.
Kalau yatlu itu sudah ada pengamalan. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya, karena Al-Qur'an itu karakternya akan membersihkan. Orang yang mengamalkan Al-Qur'an itu otomatis akan dibersihkan. Amal-amal buruknya itu akan dibersihkan. Apabila kita mulai mengikuti pedoman Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu akan membersihkan diri kita. Kan otomatis orang yang mengamalkan Al-Qur'an, misalkan di tadi ayat yang tadi kan, yang di dalam Quran surat Al-Ankabut, kan perintahnya kemudian sholat. Ya utlu ma'uhiya ilaika. Bacalah Al-Quran yang diwahyukan kepada engkau, kemudian waqimis sholat. Ya, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayatnya, kemudian mencontohkan kepada mereka bentuk-bentuk ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan mengikis nilai-nilai jahiliyah yang ada pada mereka. Jadi kalau kita memang mau memperbaiki diri, Ibu, kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian, apa yang kita pahami dari Al-Qur'an itu kita amalkan, secara otomatis itu akan mengikis nilai-nilai jahiliyah yang ada pada diri kita. Dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ya, Al-Quran dan hikmah. Hikmah nabinya adalah sunnah-sunnah nabinya. Ya. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi siapapun dia, hari ini pun, kalau orang jauh dari Al-Quran, ya dia hidup dalam kejahiliahan. Jahiliyah itu bukan pada masa itu saja. Ya, hari ini tuh nilai-nilai jahiliyah itu masih ada. Ya, jahiliyah itu bukan sebuah zaman. Jahiliyah itu adalah keadaan masyarakat yang jauh dari wahyu, itu jahiliyah. Jadi kalau sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga itu jauh dari Al-Qur'an, ya jahiliyah. Apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan berumah tangganya itu bukan wahyu, pasti dia hidup dalam jahiliyah. Maka kata Umar bin Khattab, jaring-jaring Islam itu akan terurai, ya. Islam diumpamakan sebagai jaring. Jaring itu berarti tali yang disambung-sambung, ya, tali yang disambung-sambung menjadi sebuah jaring. Nah, jaring itu kalau terurai berarti kan akan jadi tali lagi, ya, yang terputus-putus. Nah, jaring-jaring Islam, kata Umar bin Khattab, itu akan terurai manakala di dalam suatu generasi ada yang tidak memahami jahiliyah. Jadi kalau kita tidak mengerti apa saja perbuatan jahiliyah itu, ya, sehingga kita tidak menjauhinya, maka jaring-jaring Islam itu akan runtuh. Nah, sebetulnya kan keadaan sekarang itu kembali ke masa jahiliyah. Kalau secara globalnya, di mana masyarakat tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ya. Jadi, kalau kita biarkan kehidupan kita ini menjauh dari wahyu, ya kembalinya ke jahiliyah. Maka dengan turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan merupakan dekonstruksi, ya, merupakan kehancuran jahiliyah. Tapi kalau hari ini Al-Quran itu tidak dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup, ya akan kembali lagi kepada jahiliyah. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kalau kita mau menata, kita kan bisanya menata kehidupan kita yang paling kecil, ya, ibu-ibu, ya, di dalam rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga kita nggak mau dikatakan rumah tangga jahiliyah, ya Al-Quran dijadikan pedoman. Hubungan suami istri berpedoman kepada Al-Quran. Orang tua anak dibimbing dengan Al-Quran. Ya, mekanisme yang ada di dalam rumah tangga, semua aturan-aturan yang ada di dalam rumah tangga itu bersumber dari Al-Quran. Dalam mencari rezeki, ikutin pedoman Al-Quran. Insya Allah akan dijauhkan dari nilai-nilai jahiliyah. Ya. Nah,
Jadi ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW diutus ya bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, Al-Anbiya itu surat yang ke-21 ayat yang ke-107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah SAW itu tidak terbatas wilayah dakwahnya di Arab saja, tapi alam semesta. Jadi Al-Quran ini berlaku untuk seluruh alam semesta. Sunnah-sunnah Nabi itu berlaku di alam semesta. Wilayah dakwah Rasulullah tidak terbatas di negeri Arab saja. Semuanya, gitu ya. Dan Rasulullah SAW akan menjadi rahmat. Maka Al-Quran ini apabila diamalkan oleh kita, hidup kita akan penuh dengan rahmat. Ya, karena Rasulullah SAW pembawa rahmat. Apabila kita mengikuti pedoman Al-Quran, ya, maka insya Allah hidup kita akan penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian ayat yang lainnya yang menjelaskan juga bahwa Rasulullah SAW wilayah dakwahnya adalah untuk seluruh umat manusia, itu dalam Quran surat As-Saba. Surat As-Saba ayat 28. Surat As-Saba itu surat 34 ya Bu ya. Surat yang ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Manusia di Baduy, manusia di Amerika, manusia yang di Australia, manusia di benua manapun, itu termasuk di dalam cakupan wilayah dakwah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah keburu wafat, maka menjadi tugas kita, ya, kita sebagai pewaris para nabi untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah. Dakwah harus sampai ya kemana-mana gitu. Kalau hari ini kita masih diberikan umur, maka kita punya kewajiban untuk sampai ya, untuk sampainya dakwah kepada seluruh umat manusia. Ya. Rasulullah pembawa berita gembira, bukan ancaman ya, yang dibawa oleh Rasulullah adalah berita gembira. Maka ketika kita dakwah, harusnya dakwah itu menjadi berita gembira kepada mad'u ya, dan sebagai pemberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya, ya. Jadi ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ya yang hidup di mana Al-Qur'an sudah sempurna turun semuanya, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Al-Qur'an tidak hanya dijadikan sebagai bacaan, karena ayat yang pertama Iqra, tetapi berikutnya kan utslu, yatslu gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu difahami, apa yang kita fahami itu bisa kita laksanakan, maka Al-Quran akan membawa umat manusia sebagaimana dulu di masa kejayaan Islam, ketika Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup di dalam mengelola negara, di dalam mengelola umat manusia, maka kita akan kembali kepada masa kejayaannya. Tapi manakala manusia semodern apapun, walaupun hari ini ditemukan segala alat yang canggih, tetapi dia tidak, pengelolaan manusianya tidak berdasarkan wahyu, maka segala penemuan-penemuan itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, maka justru akan sebaliknya. Tapi manakala ya pengelolaan manusia itu berdasarkan bimbingan wahyu, maka kita akan meninggalkan masa jahiliyah. Ya, umat Islam akan sampai kepada kejayaannya. Kalau hari ini kita belum merasakan ya bagaimana kejayaan Islam itu, maka kita harus menjadi generasi yang menghantarkan. Generasi yang menghantarkan anak didik kita ke masa kejayaannya. Ya. Sekarang kan kalau kita lihat kurikulum pendidikan
kurikulum pendidikan itu sudah hampir meninggalkan Al-Quran. Ya, tidak akan mencapai kejayaannya, Ibu. Sekedar kita mengunggulkan ilmu pengetahuan saja tapi meninggalkan Al-Quran, tidak akan mencapai kejayaannya. Maka kita punya kewajiban untuk mengembalikan kurikulum pendidikan itu baik di rumah maupun pendidikan formal, di mana didominasi dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran menjadi pedoman, difahamkan kepada anak-anak sedini mungkin, dipahamkan kepada anak-anak remaja, dipahamkan kepada anak-anak yang sudah dewasa, bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup, sehingga semua ilmu pengetahuan itu ya berpegangan, berpedoman kepada Al-Quran. Jadi jangan berjalan sendiri, ilmu pengetahuan berjalan sendiri, udah Al-Quran berada di pojok yang lain, nggak bisa. Tidak akan manusia mencapai kepada nilai kehidupan yang tinggi manakala meninggalkan Al-Quran. Maka tugas kita gitu ya. Mungkin kalau angkatan-angkatan saya hampir samalah, di mana pendidikan sekuler lebih mendominasi kehidupan kita. Maka sesudah kita mendapatkan kesadaran, ya, menemukan kesadaran, ayo anak-anak kita ini kita kembalikan bagaimana agar Al-Quran ini menjadi pedoman hidup sehingga bisa meruntuhkan nilai-nilai jahiliyah, akan mencapai masa kejayaannya. Sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah menjadi khalifah di muka bumi yang benar, di mana kita menyebarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Begitu ya Ibu-ibu, mungkin saya cukupkan saja materinya biar tidak terlalu banyak, tetapi mudah dipahami dan bisa diambil kesimpulannya apa yang harus kita lakukan di sisa usia kita untuk generasi yang akan datang, menghantarkan mereka ke zaman kejayaannya. Ya, kita harus tetap optimis selama kita punya semangat untuk menyebarkan Al-Quran, kita harus optimis dengan kehidupan ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ya ilmu untuk ibu-ibu semuanya, untuk menambah semangat, mendidik generasi agar lebih baik dari generasi kita. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang kurang-kurang dan yang salah dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillahu khair untuk Umius yang sudah menyampaikan materi untuk hari ini. Umahat, kalau memang ada yang mau dipertanyakan untuk kajian kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke Umi langsung. Audionya bisa di-mute, di-unmute. Yang mau bertanya, dipersilakan. Ada Umahat yang mau bertanya? Sudah paham kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Tidak bertanya itu kan ada dua. Tidak Malu? paham sama sekali. Oh iya, tiga ya. Malu? Tidak paham atau memang sudah paham ya Insya Allah mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan semuanya paham, bukan berarti malu ya. Karena kalau tidak paham terus malu juga nantinya akan rugi sendiri gitu ya. Jadi kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalaupun di luar tema juga nggak apa-apa ya ya. Ya, bagusnya sih sesuai tema. Gitu oh, ya. Bagusnya sesuai tema. Tapi kalau dari tema tidak. Gitu kan. Biar tidak Biasakanlah. Biasakan kalau kita bertanya itu sesuai dengan tema aja gitu. Oh gitu, baik. Ya. Baik. Ya. Banyak sebetulnya sih permasalahan. Ya lah itulah ibu-ibu. Ibu-ibu biasalah. Kadang kita gini, ketika kita mau dapat materi, memang kita belum baca-baca. Kalau sirah kan bisa dibaca dulu, kalau kan kita udah ada bukunya. Iya. Jadi sebaiknya sih memang yang mau dipelajari kan temanya udah ada tuh, temanya udah ada. Jadi sebaiknya yang mau dipelajari itu dibaca dulu gitu. Jadi nanti nyambung ketika saya menyampaikan. Saya menyampaikan tuh ibu-ibu juga nyambung gitu ya. Kalau kita
nggak baca-baca, polos banget gitu. Cuma dengerin aja gitu. Kan bukunya udah ya ibu-ibu, bukunya udah ada. Ya sebetulnya siroh itu nggak cukup satu ya kalau kita mau mempelajari siroh itu kita harus banyak ini referensi. Ini ada ini kalau ibu yang lagi dibaca ini ya. Jadi kita harus banyak gitu buku-buku siroh itu. Nggak cuma satu, jadi ada pembandingnya, kita baca yang ini dari sini gimana, jadi kita banyak referensinya gitu. Asi nanya ya, kan dari sebelum Nabi diutus itu kan di Arab itu banyak agama kayak Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu kalau agama yang Sobiha itu apa ya, Sobiha apa ya, Umi lupa. Karena kan Asi juga jadi Sobiha apa ya? Karena ada ya dulu Yahudi, terus ada paganisme, tapi Sobiha itu apa ya? Ada, Umi lupa juga tuh. Apa ya? Iya, Sobiha. Sobiha. Selain penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau Asobiah yang Umi tahu sih, Asobiah itu yang Umi tahu ya, Asobiah yang di Quraisy itu memang mereka sangat mengunggulkan tentang kelompok-kelompok ya. Mereka itu kan ada yang namanya ada Bani Hashim, ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum gitu ya. Nah, Bani Abdul Syam ya. Itu mereka itu sangat sangat tinggi nilai asobiahnya gitu loh. Apa itu yang dimaksud apa bukan gitu ya. Tapi kalau asobiah yang dipahami ya memang itu kayak menjadi agama akhirnya ya, karena gini, misalnya kalau dia dari misalkan Bani Makhzum nih, salah benar akan dibela gitu loh. Nah, walaupun hubungan saudaranya jauh, tetapi itu Bani Makhzum gitu, itu akan dibela oleh mereka. Mau salah mau benar itu akan dibela gitu ya. Dan contohnya ketika Rasulullah SAW diboikot gitu ya, itu kan Bani Hashim semuanya diboikot, walaupun yang belum masuk Islam itu mereka ikut diboikot dan mereka nggak marah gitu loh, karena Rasulullahnya diboikot, semua Bani Hashim ikut diboikot gitu. Mereka tuh rela susah gitu loh untuk membela bagian dari Bani Hashim gitu. Jadi nilai asobiyah pada waktu itu emang luar biasa gitu. Itu kalau asobiyah ya, tapi kalau agama asobiyah. Baik, barangkali masih ada yang mau bertanya? Ditunggu. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita diskusi aja kalau iya, kalau tidak ada, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis ya Umi. Nanti mungkin bisa diskusi ya setelah itu ya. Baik, Umahat, Hila, kalau memang sekiranya memang sudah tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah, insya Allah semoga dengan tidak bertanyanya, insya Allah memahami apa yang sudah disampaikan oleh Umi. Semoga Allah terus memberikan pemahaman kita, pemahaman yang baik, sehingga kita terus menjadi, insya Allah menjadi orang-orang yang baik, yang terus bisa mengajarkan kebaikan juga kepada orang lain. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita tutup dulu kajian duha kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan